Tok tok Dorvet, selamat datang di Pintu Iman hari ini. Dengan saya Putra dan teman saya. Halo semuanya, aku Iren. Jadi kali ini kita akan ajak teman-teman semua untuk ketuk pintu dari Pintu Iman hari ini. Dan ya betul banget. Nah jadi kita hari ini akan belajar tentang spiritualitas, terus sejarah. Nah teman-teman ada yang tahu nggak tentang Paus Fransiskus dari Vatikan? Atau mungkin gereja dengan arsitektur tertua dan yang menawan. Jadi teman-teman semuanya, di hari ini kita akan membahas tentang Kristen Katolik. So, siapkan hati dan pikiran. Ayo kita Dorvet. So, what do you think about Christian Catholic? Hello, this is Amimul Ehsan. I'm from Bangladesh. Today I will share you about my point of view, Catholic Christian. Talking about Catholic Christian required lot of word and lot of time, which is not possible in a video, so I will share some information based on my research and personal research about Catholic Christian, which is necessary to mention. My topic name is What do you think about Catholic Christian? Catholic Christian is a major branch of Christianity, known as the Rome Catholic Church, and its followers are called Catholic Christian. The word Catholic Christian comes from Greek word Katholikos, which means universal. The Catholic Church is the largest Christian church in the world, with over 1.2 billion members. It's led by the Pope, who live in Vatican City. Catholic is the best of practicing and Jishu. Catholic Christian believe the God once but exists three persons, with fathers and son, Jishu, and the Holy Spirit. Catholic Church play a major role education, health, and special work around the world. So, what do you think about Christian Catholic? Catholicism is a major branch of Christianity with a rich history, diverse tradition, and a global presence. It emphasizes sacraments, prayer, and service, with strong focus on community and spiritual growth. Catholicism has played a significant role in shaping our culture and society throughout history. Its teaching and practices continue to inspire and create millions of people worldwide. Nah itu tadi pendapat kita dari teman-teman yang dari luar negeri loh. Mereka dari Bangladesh dan Madagaskar. Wow, keren banget ya. Nah, selanjutnya kita akan menyelami tentang sejarah Kristen Katolik yang disampaikan oleh kakak-kakak yang cantik-cantik. Yuhu, Dorvet. Teman-teman, kalian tahu tidak bahwa gereja Katolik mempunyai sejarah yang cukup panjang loh? Ya, betul banget Nadine. Jadi, kalian jangan bosan-bosan ya. Oke, yang pertama asal-usul gereja Katolik sekitar tahun 30-100 Masehi. Didirikan oleh Yesus Kristus yang menunjuk Santo Petrus sebagai pemimpin para rasul. Matius 16 ayat 18. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Setelah Yesus wafat dan bangkit, para rasul mewartakan Injil dimulai dari Yerusalem ke seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Pentakosta dianggap sebagai hari lahirnya gereja ketika Roh Kudus turun atas para rasul pada Injil Kisah Para Rasul 2. Yang kedua, agama Kristen diakui menjadi agama resmi pada tahun 313 sampai dengan 476 Masehi. Tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantinus Agung mengeluarkan Edikt Milan yang melegalkan agama Kristen. Tahun 325 Masehi, Konsili Nisea I diadakan, menetapkan pengakuan iman Nisea dan melawan ajaran sesat atau Arianisme.
tahun 380 Masehi, Kaisar Theodosius menetapkan Kristen sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi. Gereja mulai membentuk struktur hierarki seperti uskup, imam, dan diakon. Yang ketiga, Sigma besar pada tahun 1054 Masehi. Terjadi perpecahan besar antara Gereja Katolik Roma di barat yang taat kepada Paus di Roma, Gereja Ortodoks di timur yang dipimpin oleh Patriark Konstantinopel. Perbedaan terjadi karena faktor teologis, politik, budaya, dan liturgi. Peristiwa ini disebut Sigma Timur Barat. Selanjutnya kita masuk pada sejarah yang keempat, yaitu reformasi gereja pada tahun 1517 Masehi dan sesudah. Jadi pada tahun 1517 Martin Luther menempelkan 95 dalil. Nah, ini adalah perdebatan tentang kuasa indulgensi. Indulgensi ini adalah pengampunan hukuman sementara. Kemudian ia mengkritik penyimpangan di dalam gereja, terutama soal penjualan indulgensi yang berupa sertifikat maupun kertas yang dapat menyingkat waktu mereka dalam api penyucian sebagai dosa-dosa yang telah diampuni, sehingga mengakibatkan muncul gerakan reformasi Protestan yang menghasilkan gereja baru seperti Lutheran, Calvinis, Anglikan, dan lain-lain. Nah, Gereja Katolik menanggapi dengan Konsili Trente. Konsili Trente ini adalah tanggapan resmi Katolik pada tahun 1545 sampai 1563 sebagai bagian dari reformasi Katolik atau kontra-reformasi. Nah, kemudian selain sejarah pada yang kelima, yaitu Konsili Vatikan II dan Gereja Zaman Modern pada tahun 1962 sampai tahun 1965. Nah, Paulus Yohanes yang ke-23 memprakarsai atau menyusul Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan ini adalah pertemuan resmi yang bertujuan membuka diri terhadap dunia modern. Perubahan penting yaitu yang pertama, misa boleh dipimpin dalam bahasa lokal, tidak hanya bahasa Latin. Kemudian yang kedua, hubungan dengan agama lain ditingkatkan. Yang ketiga, peran awam diperkuat, serta gereja menekankan toleransi antar sesama. Kemudian sejarah yang terakhir, sejarah yang keenam adalah Gereja Katolik saat ini. Katolik adalah gereja Kristen terbesar di dunia dengan lebih dari 1,3 miliaran umat. Gereja dipimpin oleh Paus Fransiskus sejak 2013 yang dikenal dengan semangat kesederhanaan, peduli terhadap orang-orang miskin, perhatian terhadap isu-isu global seperti lingkungan hidup dan perdamaian dunia. Gereja Katolik tetap aktif dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan, misalnya di ribuan sekolah dan rumah sakit di seluruh dunia. Nah, kegiatan ini menunjukkan kegiatan sosial dan kemanusiaan antar agama dan ekumenisme. Ternyata sejarahnya cukup panjang juga ya teman-teman. Nah, dari komunitas kecil di Yerusalem bahkan sampai menjadi gereja terbesar dan tertua di dunia sampai saat ini. By the way, Paus Fransiskus sudah meninggal sejak 2025 pada 21 April loh, dan sudah digantikan oleh Paus Leo ke-14 pada 8 Mei 2025. Yap, mari kita dukung Leo 14 dan kita doakan yang sebaik-baiknya ya. Hal menarik juga dapat kita temui dan kita akan menyelam dengan teman kita di hal-hal menarik tentang Kristen Katolik dengan Dorfet Friend yang ganteng dan cantik. Hai Dorfet. Hal menarik tentang Katolik. Jadi, kita akan membahas hal-hal menarik tentang Katolik. Hal menarik yang pertama, sejarah yang panjang. Gereja Katolik memiliki sejarah yang panjang yang dimulai dari abad pertama Masehi. Yang kedua, tradisi liturgi. Gereja Katolik memiliki tradisi liturgi yang kaya dengan ritual dan upacara seperti misa kudus dan 7 sakramen. 7 sakramen ini terdiri dari baptisan, ekaristi, pengakuan dosa, krisma atau penguatan, pentabisan, pernikahan, dan pengurapan orang sakit. Yang ketiga, seni dan arsitektur. Gereja Katolik memiliki banyak contoh seni dan arsitektur yang indah, seperti Katedral Notre Dame di Paris dan Basilika Santo Petrus di Vatikan. Setelah itu, ada filsafat dan teologi. Katolik memiliki tradisi filsafat dan teologi yang kuat.
dengan tokoh-tokoh seperti Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas. Misi dan pelayanan. Katolik memiliki komitmen kuat untuk misi dan pelayanan dengan banyak organisasi dan lembaga yang bekerja untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Puasa. Dalam tradisi Katolik, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, tetapi melainkan sebuah perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mengasihi disiplin hati dan berbagai kasih dengan sesama. Ya, itulah tadi hal-hal menarik tentang Kristen Katolik. Jadi dear friends, dari perbincangan kita kali ini, kita bisa melihat bahwa Kristen Katolik bukan hanya ritual atau bangunan megah saja. Ini adalah sebuah iman yang berakar kuat pada Yesus Kristus. Dari sejarah yang panjang yang membentuk peradaban dunia dan diwujudkan dalam sebuah komunitas global yang beragam. Dan ini adalah perjalanan iman yang ditandai oleh sakramen, diinspirasi oleh teladan para kudus, dan dijalani dalam siklus tahunan yang penuh makna. Kali ini kita juga boleh belajar banyak hal mengenai Kristen Katolik. Buat teman-teman yang umat Kristiani ataupun agama lain ataupun hanya orang yang penasaran saja, kali ini semoga apa yang kami bagikan boleh menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi kita semua. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan menyimak Durfait hari ini. Semoga yang kita bagikan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya Putra. Saya Iren. This is Amimul Ehsan. Ruthi. Saya Nadine. Aku Erin. Saya Shiren. Dan saya Leo. Oh, wow.